tarik mundur pasukan IDF dari koridor Netzarim. Namun muncul pertanyaan, apakah gencatan senjata yang disebut rapuh ini akan berpotensi diperpanjang? Mengutip Tribun News pada 10 Februari, penarikan mundur IDF telah dilakukan sejak Minggu 9 Februari 2025. Diketahui upaya itu termasuk dari bagian kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera yang sedang terjadi. Namun tak jelas berapa banyak pasukan IDF yang telah ditarik dari koridor utama Gaza tersebut. Sementara itu, mengutip Arab News, Israel Hamas seharusnya sudah mulai merundingkan perpanjangan kesepakatan yang akan menghasilkan pembebasan lebih banyak sandera Israel dari Hamas. Namun kesepakatan gencatan senjata tersebut kini mulai rapuh dan perpanjangan tersebut tidak dijamin. Apalagi saat delegasi Benyamin Netanyahu dikirim ke Qatar justru hanya melibatkan pejabat tingkat rendah, sehingga itu disebut memicu spekulasi bahwa hal itu tidak akan menghasilkan terobosan dalam memperpanjang gencatan senjata. Arab Saudi bak melontarkan ejekan ke Israel buntut rencana mendirikan negara Palestina di negaranya. Mengutip Tribun News pada 10 Februari, ejekan itu dilontarkan oleh anggota Dewan Syura Arab Saudi yang berpengaruh, Yosef bin Trat al-Shadon. Perlu diketahui, Benyamin Netanyahu sempat mengusulkan pendirian negara Palestina di tanah Arab Saudi. Usulan itu muncul di tengah ketegangan hubungan antara Saudi dengan Israel, terutama terkait isu Palestina. Dengan begitu, Yosef bin Trat al-Shadon menanggapi usulan Netanyahu dengan menyarankan agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan warga Israel ke Alaska atau Greenland. Menurut al-Shadon, Israel dan sekutu mereka yakni Amerika Serikat akan gagal memanipulasi kepemimpinan Saudi melalui tekanan media dan manuver politik. Menurutnya, keputusan itu mencerminkan pendekatan yang gegabah dan tidak mempertimbangkan saran dari para ahli. Al-Shadon juga mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggapnya berupaya melakukan pendudukan ilegal dan pembersihan etnis. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal ambil alih dan memiliki penuh Gaza, menyebutnya akan berakhir sia-sia. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Februari, kecaman itu dilontarkan Erdogan dalam konferensi pers pada Minggu 9 Februari 2025. Ia menjelaskan bahwa dari sudut pandangnya tidak ada yang layak dibicarakan mengenai proposal yang diajukan pemerintah baru Amerika Serikat mengenai Gaza di bawah tekanan lobi Zionis. Rencana itu diklaim Erdogan akan berakhir sia-sia, lantaran menurutnya tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengusir penduduk Gaza dari tanah air mereka. Ditekankan oleh Erdogan bahwa penduduk Gaza akan tetap tinggal di Gaza, hidup di Gaza, dan melindungi Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan di tengah meningkatnya penolakan regional terhadap solusi yang dipaksakan asing, di mana yang hanya memperkuat pendudukan Israel sembari berupaya mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka yang sah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan bahwa Israel telah mengalami kegagalan serta menekankan bahwa ketahanan Gaza akan terukir dalam sejarah dunia. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Februari, hal itu diutarakan oleh Araghchi dalam pernyataannya pada Minggu 9 Februari 2025. Awalnya Abbas Araghchi menjelaskan bahwa rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggusur paksa penduduk Gaza merupakan kelanjutan dari skema kolonial untuk menghapus Palestina. Dengan begitu, rencana itu disebutnya telah melanggar semua hukum internasional dan menyebutnya tidak dapat diterima. Baru setelah itu, Araghchi memuji Hamas dengan menyatakan bahwa ketahanan dan kegigihan rakyat Palestina dalam menghadapi kejahatan dan genosida Israel akan terukir dalam sejarah. Terakhir, Araghchi menegaskan kembali bahwa pendudukan Israel gagal mencapai tujuannya, sementara perlawanan Palestina disebutnya sukses memaksakan tuntutannya melalui perjanjian gencatan senjata.
Penarikan diri pasukan IDF dari koridor Netzarim disebut menjadi sinyal kemunduran strategis bagi Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 10 Februari, hal itu diutarakan oleh seorang analis militer Israel, Noam Amir, pada Minggu 9 Februari 2025. Lebih tepatnya, Amir mengatakan bahwa penarikan pasukan dari poros Netzarim berarti Hamas akan segera mendapatkan kembali kendali penuh atas jalur Gaza Utara. Sekaligus Tel Aviv disebutnya akan kehilangan semua capaian perang itu untuk selamanya. Amir menggambarkan koridor Netzarim sebagai zona penyangga antara utara dan selatan jalur Gaza, juga sebagai titik strategis yang sangat penting bagi Israel. Menurut Amir, menarik diri dari Netzarim sama saja dengan mengembalikan kendali ke Hamas, yang berarti mereka secara definitif kehilangan pencapaian perang. Sebagai tambahan informasi, menurut analis Israel, IDF sekarang akan mengepung jalur Gaza lewat angkatan laut yang akan memberikan semacam blokade laut. Invasi Amerika Serikat ke Gaza justru diprediksi bisa berujung pada kehancuran Israel. Bahkan upaya pembunuhan massal dan genosida Amerika Serikat dan Israel di Gaza disebut tak masuk akal bagi siapapun. Mengutip Palestine Chronicle pada 10 Februari, hal itu menurut laporan dalam artikel analis Robert Inlakesh di Palestine Chronicle beberapa waktu lalu. Perlu diketahui, Yordania dan Mesir mengkhawatirkan dampak rencana Donald Trump karena rencana itu akan berdampak langsung pada mereka. Selain itu, Israel akan menjadi pihak yang paling terancam dalam skenario seperti itu. Mengenai Amerika Serikat dan kemampuannya untuk menjalin hubungan di seluruh kawasan, kesepakatan normalisasi Saudi Israel akan semakin jauh dari sebelumnya. Bagi Amerika Serikat, Trump tidak memiliki mandat rakyat, apalagi mandat hukum. Biaya usulannya akan sangat besar secara finansial, sementara hilangnya nyawa di antara tentara mereka akan menimbulkan luka serius pada kredibilitasnya. Negara-negara Arab di sekitarnya pasti akan menjadi tidak stabil jika tidak digulingkan. Sementara Israel sendiri dapat menghadapi ancaman strategis terbesar dalam sejarah mereka. Dengan begitu muncul peringatan tentang runtuhnya perjanjian normalisasi Tel Aviv dengan Mesir dan Yordania dengan mengklaim bahwa hal itu dapat menjadi kenyataan di masa mendatang jika tidak ada solusi dua negara. Mengingat semua poin yang disebutkan di atas, invasi dan pendudukan Amerika Serikat terhadap Gaza yang disertai dengan pembersihan etnis pada dasarnya tidak masuk akal. Itu disebut sebagai upaya pembunuhan dan genosida yang tidak masuk akal bagi siapapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Tak sebatas itu, bahkan Trump menggambarkan bahwa jalur Gaza adalah lokasi real estate terkemuka yang tak bisa ditinggalkan Amerika Serikat. Mengutip Tribun News pada 10 Februari, hal itu diutarakan oleh Trump dalam wawancaranya kepada wartawan di Air Force One pada Minggu 9 Februari 2025. Mengklaim bahwa pihaknya akan membangun kembali Gaza melalui negara-negara kaya lainnya di Timur Tengah. Trump juga menekankan bahwa pihaknya akan mengubah Gaza menjadi lokasi yang baik untuk pembangunan di masa depan dan akan mengurus warga Palestina dan memastikan mereka tidak terbunuh. Trump mengklaim akan menyelidiki kasus-kasus individual untuk mengizinkan pengungsi Palestina memasuki Amerika, menekankan bahwa negara-negara di Timur Tengah juga akan menerima warga Palestina dengan syarat setelah mereka berbicara dengannya. Lebih lanjut, Trump mengklaim bahwa warga Palestina tidak akan mau kembali ke Gaza jika pihaknya memberi alternatif yang lebih baik. Presiden baru Amerika itu juga menekankan bahwa ia mungkin akan memberikan sebagian wilayah jalur Gaza kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk rekonstruksi.